Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulfa. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang user and organization unit. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut ya mengenai user, dan kita bahas organization juga, lalu bagaimana cara membuat Active Directory dan organization unit. Nah, pertama-tama kita sudah membuat domain sukasuka.com. Domain sukasuka.com itu ibaratkan sebuah badan usaha sebuah perusahaan, yang namanya perusahaan itu karyawan dan punya level jabatan, ada staff, ada manajer, ada kepala bagian, ada direksi, dan ada direktur ya, dan berbagai macam level jabatan. Nah, level jabatan organization maupun sebuah perusahaan itu bisa kita reception ke dalam bentuk domain, dalam bentuk manajemen digital. Manajemen digitalnya yakni bentuk domain di Windows Server yang kita jalankan. Di pertemuan sebelumnya kita membuat domain, kemudian di dalam domain kita bisa isi siapa saja para orang-orang yang ada di dalam domain tersebut, yakni para karyawannya. Oke, di sini ada user. Nah, ini yang saya bentuknya gambar orang, lalu di icon yang kuning ini adalah organization yang unit, yang gambarnya bentuk folder, terus ada laptop di dalamnya. Kalau user ya pengguna karyawan, terus ada kalau si OU atau organization unit ini adalah bagiannya. Yang namanya perusahaan pasti punya bagian, ada bagian sales, contohnya finance, ada liga, dan yang disebut dengan organization unit. Di dalamnya di dalam organisasi itu ada kelompok lagi, kelompok user, dan ada kelompok komputer. User siapa saja orang-orangnya ada di dalam kelompok sales, dan komputer ini adalah perangkat yang terhubung di bagian kelompok sales. Begitu juga finance dan legal, ada usernya dan ada komputernya. Aturan sistem yang paling penting, karena ini merepresentasikan dari dunia nyata. Contohnya misal ada seorang karyawan di bagian sales, misalnya Budi umpamanya, dia hanya menempati satu bagian sales. Gak mungkin umumnya yang satu orang memiliki posisi lain di divisi yang lain. Si Budi ini bagian sales, tapi dia nggak bisa punya jabatan lain di bagian finance maupun bagian legal. Dia hanya bisa di satu tempat saja. Ini salah satu konsep utama dari OU atau organization unit, yakni satu orang yang hanya bisa menempati satu OU, satu organization. Kita buka VirtualBox biar gampang. Kita networknya kita masuk ke bagian setting, kita menggunakan sebelumnya gunakan network yang DHCP. Perangkatnya nanti kita akan dapatkan dari Gene server, dari JKT server 1. Kita start aja. Begitu juga yang 2019 server networknya, pastikan yang Nodia CV ya, seperti ini. Kita start juga, kita tunggu sampai dua-duanya login. Kita login dulu. Kita ke server domain controller.
Untuk memanage user atau organization unit atau singkat saja OU, kita bisa lakukan dari domain control server. Dari server domain control, untuk masuk ke sana kita klik tools, kemudian klik Active Directory, user and computer. Di sini sudah terbuka aktif dari user and computer. Di sini kita lihat di sebelah kiri ada sukasuka.com, kita expand. Di bawahnya ada berbagai macam subfolder, ada built-in. Kita lihat yang built-in, ikonnya yang gambar orang dua, artinya dia grup seperti tipenya. Di sini keterangannya adalah security group domain lokal. Bisa dibaca di sini. Sebagai admin servers, kita harus tahu tugasnya dari masing-masing tersebut. Kemudian bagian komputer, komputernya perangkat apa saja yang sudah terhubung ke domain controller, yakni Jakarta server 1 atau server sebelah. Ini klien yang pernah terhubung di sini pertemuan sebelumnya. Oke, kita lihat domain controller. Domain controller ini JKT1. Nah, itu cuma satu. Kemudian ada forest dulu. Kita tidak bahas itu. User. Ini adalah daftar pengguna, daftar karyawan, orang-orang yang terdaftar di organisasi badan usaha sukasuka.com. Kita lihat grup, ada user, ikonnya kelihatan, domain admin, domain komputer, dan grup-grup ini ada keterangannya, tipenya security group, declaration. Sekarang gimana cara membuat sebuah user? Caranya gampang, kita nggak harus lewat menu ini, kita tutup ya. Bisa lewat tools, terus ada menu lagi, namanya Active Directory Administration Control. Kita bisa klik sebelah kiri suka-suka lokal, terus ada user. Nah, kita bisa add user dari sini, menambahkan user, membuat grup juga bisa. Ini tampilan baru, jadi kita tidak membuat dari sini. Nah, di sini kita tambahkan user baru. Caranya gampang, user, kemudian kita klik icon yang ini, create and new user. Artinya kita akan membuat user baru di dalam contain yang ditempati ini, folder user, atau bisa klik kanan terus new user. Kita bisa tambahkan apapun, mau komputer, kontak, grup, tapi untuk kali ini kita tambahkan user. Kita tambahkan 6 karyawan. Nama pertama, inisial, nama belakang, nama lengkap, user, logo, name. Ini user logo name. Untuk nama sebelum Windows 2000
Oke, nanti kita jelaskan. Nama misalnya Bambang, inisial BI karena Irawan. Nama lengkap. Oke, user logo name. Ini ketentuan username umumnya di perusahaan. Username logo nama lengkap seperti ini. Tapi ada juga perusahaan lain yang menggunakan user logo name-nya yang unik, yakni menggunakan nomor induk karyawan, misalnya 88 sekian-sekian, karena ini unik untuk menghindari orang yang namanya sama. Misalnya ada orang yang Bambang Irawan juga, sehingga kalau user kita kasih Bambang Irawan lalu ada karyawan yang sama, ya bedrock, sehingga untuk mengakalinya ditambahkan Bambang Irawan 2 untuk Bambang Irawan yang lain, 5 dan seterusnya. Itu tergantung ya policy dari masing-masing perusahaan. Itu hubungannya sama HR. Domainnya ini suka-suka.com karena cuma satu domain yang namanya logo name itu nggak bisa panjang dari 15 karakter, sehingga harus disingkat. Kemudian kita klik next. Nah, kita masukkan password wajib. Kita harus memasukkan password. Ketentuannya itu harus huruf besar dan kecil. Contohnya Jakarta, J-nya gede, rahasia 2023, F-nya besar. Yang gampang aja. Di sini ada ketentuan user must password text logger, artinya karyawan ini harus mengganti passwordnya pada saat login awal. Kita lewatkan, kita klik password never expire, artinya passwordnya tidak pernah expire. Ini bergantung kepada kebijakan kebijakan IT atau policy di masing-masing perusahaan. Umumnya yang namanya perusahaan punya security policy bahwa namanya karyawan menggantikan password tiap periode waktu tertentu. Untuk kebutuhan kali ini kita contreng saja berexpire, artinya password tidak akan pernah expire. Disable karena karyawan sudah mengundurkan diri atau sudah tidak bekerja di perusahaan, jadi tidak dihapus tapi disable saja. Klik next. Ini informasi nama lengkap, passwordnya tidak pernah expire. Klik finish. Jadi deh satu user. Sekarang saya tambahkan beberapa user. Saya tambahkan beberapa nama di bawah ini. Saya urutkan di sini time-nya. Jadi kita tahu nama user siapa aja. Ini user bawaan Windows Server. Kemudian ada Bambang Irawan yang tadi saya bikin. Kita double klik. Nah, generasi informasi umum, nama depan, nama belakang, inisial juga ada. Displayment ditampilkan secara umum dengan lengkap. Ini misalnya si Bambang ini bisa saja di divisi legal atau informasi jabatan, misalnya manajer legal. Bisa aja kita offlace, misalnya Jakarta, alamatnya sekian, nomor telepon, alamat email, web tag dia apa, kita bisa isi sesuai kebutuhan. Ada address,
alamat tempat tinggal, kotanya, provinsi, semua diisi ya. Kemudian account, kita bisa lihat username yang akun tadi yang kita buat tadi. Yang optionnya di sini, user bisa mengganti passwordnya, tidak pernah expire. Ke akun expire-nya kita bisa akun expirednya mau berakhir kapan. Apabila misal si Bambang ini karyawan kontrak, kita bisa set bulan Desember tanggal 31 atau tahun depan, bisa kita sesuai kebutuhan. Kita bisa set logo house, jam berapa aja bisa login. Si Bambang ini mau setiap hari atau hari tertentu, misalnya dia hanya bisa login hari Senin sampai Jumat, bisa kita blok saja di sini Senin sampai Jumat, kemudian account permitted. Sedangkan untuk hari Minggu kita pilih logo naik, begitupun di hari Sabtu di logo di night. Si Bambang ini hanya bisa login dari Senin sampai Jumat aja. Nah, kita bisa tentukan jamnya juga dari jam 6 pagi sampai 9 malam. Ini kita putihin bagian sini logo ya, di naik ini 6 ya. Oh ini 6 ya. Sampai jam 9 malam, 10 ke atas dia udah nggak bisa login. Ini jadi si Bambang ini hanya bisa login di hari Senin sampai Jumat dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Tapi saya nggak, ini cuma contoh aja ya, kita cancel aja. Kita bisa tambahkan apa lagi ya, handphone, start the file program. Si Bambang ini kita bisa tentukan komputernya menjalin program apa aja saat di pertama kali jalan. Ini contoh aja. Kemudian remote desktop service, kalau punya kemampuan background kita bisa kasih address remote.com ya, silahkan di explore. Ini klik OK saja. Ini contoh cara-cara kita bikin user. Tadi kita sudah buat user, ada Bambang Irwan Ratih, yang ini saya contohkan tadi ya. Oke, kita sudah buat grup. Terus selain grup kita bisa bagian-bagian organization unit, sales, ada finance. Gimana caranya? Gampang. Untuk membuat organizational unit, yang ini dia gray out. Nah, kita nggak bisa buat di dalam user, kita harus buat di bagian suka-suka com. Kita klik icon atau klik kanan di tempat yang kosong, pilih new, lalu pilih organization. Gampang ya. Sekarang nama organizational unit, misalnya sales, kita kasih nama sales. Di sini ada yang bisa dicontreng deletion. Artinya kita bisa melindungi spasi unit, nggak bisa dihapus. Jadi ini diconteng untuk melindungi supaya kalau kita nggak sengaja menghapus si sales ini. Kita klik OK. Kita klik kanan, terus kita delete. Yes. Oh, tidak bisa. Kita tidak punya visual preload untuk menghapus AU. Sales ini dilindungi karena dari accidental delete atau penghapusan yang tidak sengaja.
di sini kita sudah bikin sales. Terus gimana cara masukin orang di dalam sales ini? Gampang. Kita bisa bikin yang baru. Kita bikin orang yang baru, user baru, klik new, terus user, kemudian kita bikin seperti biasa. Atau kita bisa masukkan user yang sudah ada ke dalam OU sales ini. Di bagian user kita masukin, kemudian kita klik kanan, terus kita move. Nah, kita bisa pindahkan si Bambang ini masuk ke dalam OU yang masukin aja ke sales, pilih ke dalam sales. Gampang banget caranya. Kalau gampang, silahkan teman-teman praktek bagaimana cara bikin OU, bikin OU sales, bikin OU finance, kemudian OU legal. Kita bisa masukkan user-usernya juga. Dan yang namanya organisasi unit ini ada yang namanya GPO atau Group Policy Object, GPO atau Group Policy Object. Nah, Group Policy Object. Group Policy Object adalah sebuah policy atau aturan kebijakan yang mengatur berbagai macam kebijakan yang ada untuk masing-masing user, masing-masing OU, dan masing-masing grup. Nanti kita bahas tentang grup. Jadi kita bisa ngatur grup sebuah policy. Misalnya setiap karyawan kan punya perangkat ya, baik laptop maupun desktop. Gimana caranya supaya karyawan itu nggak sembarangan mengubah wallpaper di desktop itu nggak bisa diubah sembarangan. Jadi wallpapernya itu sudah ditentukan oleh server. Ada caranya. Jadi ada cara sebenarnya di group policy bahwa user tidak bisa mengubah wallpaper, dan itu bisa kita terapkan. Kita bisa terapkan ke semua karyawan atau bisa terapkan ke bagian OU tertentu. Misalnya legal mengubah wallpaper. Kita terapkan saja di sini legal di GPO. Di bagian berarti hanya bisa terapkan di bagian legal saja. Kalau finance tidak terpengaruh karena objek ini yang hanya terpengaruh di liga kita. GPO ini enggak cuma di OU saja, tapi ke semua, bisa juga ke semua ke domainnya, tapi itu nanti akan dibahas nanti. Ini cuma selain pandang aja, kita bisa terap yang namanya policy tertentu semua user atau semua OU atau OU tertentu saja. Sekarang kita punya user namanya Rini Rizal Yuni Irwan Ratih Bambang. Cara login ke domain, kita kembali ke fitur box Windows 10 ini. Secara setting network DHCP oke, udah siap. Sekarang kita coba jalankan. Oke, kita login. Nah, sebelum sebelum login ke domain, perangkat ini harus login domain dulu. Kita join domain dulu ya. Oke. Kita masuk ke computer name seperti biasa, domain suka.com. Oke, kemudian suka / administrator, passwordnya. Oke,
Kita restart dulu perangkatnya. Sekarang kita login ke domain menggunakan user dari Active Directory yang sudah kita buat. Kita pakai si sales, si Bambang Irawan. Ini loginnya adalah bambang.irawan. Nah, ini bambang.irawan, user logo name bambang.irawan. Kita masuk, pilih other user, ke suka-suka nama domainnya /bambang.irawan. Passwordnya tadi sudah dibikin, jangan lupa passwordnya. Kemudian kita login. Nah, si Bambang ini sudah bisa login pertama kali ke perangkat ini sehingga keluar pesan seperti ini, everything ready for you. Jadi loginnya sedang disiapkan, tunggu beberapa menit. Oke, si Bambang sudah berhasil login. Kita ke start, kemudian di bagian start ini ada namanya. Artinya si Bambang Irawan ini sudah berhasil login menggunakan ID-nya sendiri di domain controller lewat perangkat yang digunakan sekarang. Nah, langkah-langkah sebenarnya ini gampang ya. Seperti biasa, si Bambang bisa melakukan hal-hal yang dia lakukan. Mungkin dia mau browser ke internet, setting email, atau bekerja seperti biasa. Tapi karena ini login domain, ada beberapa hal yang dia gak bisa lakukan. Contohnya saat dia gak bisa mengubah sistem setting, mengubah sistem Windows, sifatnya sistem setting, contohnya register editor. Kalau misalnya dia buka, kemudian mau nambahkan key nggak bisa, karena cannot create key error. Dia tidak bisa melakukan perubahan yang sifatnya sistematik, merubah settingan sifatnya sistem di Windows ini nggak bisa. Hanya administrator, hanya user dengan kredensial administrator. Bahkan saat dia masuk ke advanced system setting, dia akan ditanya passwordnya apa, adminnya. Kalau dia masukin si Bambang .irawan dan passwordnya dia, nah nggak bisa. Artinya dia butuh level yang lebih tinggi untuk melakukan perubahan. Ya harus pakai administrator bawah admin Windows ini. Setting apabila akuntansi sudah disetting, atau kita gunakan akun dari domain suka-suka akun atau akun administrator domain controller, contohnya si administrator. Kemudian nah baru dia bisa. Itulah pentingnya sistem admin ini harus menjaga ID dia login, ID dan password sistem dia supaya jangan bocor kemana-mana atau disebar ke karyawan lain, sehingga dia bisa ubah-ubah settingan sistem dia sendiri. Atau karena password bocor, karyawan bisa mengubah sistem settingan di laptopnya sendiri yang melanggar policy perusahaan. Oke, jadi demikianlah cara tadi kita sudah setting user dan OU atau organization unit dari domain controller. Kita sudah buat user baru, salah satu OU organization kita buat tadi. Ini contoh simple dan sederhana. Dan bagusnya kalian praktek di rumah masing-masing.
Itulah tadi video yang saya bikin. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.